Ternyata senyuman memberi dampak yang positif terhadap bisnis perusahaan. Sayangnya, menurut Eric, ya, seorang MBA dari Stanford University, ya, menyebutkan bahwa orang ketika sudah dewasa, jumlah senyumannya jauh lebih sedikit dibandingkan saat bayi. Saat bayi, orang dapat tersenyum 400 kali dalam sehari. Sedangkan orang dewasa di atas 35 tahun hanya 15 kali sehari. Wow, jumlah yang sangat jauh berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jamel Ajeni, di acara Leadership Inspiration. Mudah-mudahan video-video saya menginspirasi Anda dan membuat kinerja Anda semakin meningkat sebagai seorang pemimpin. Anda mungkin pernah mendengar quotes, "Smile is the best medicine in the world." Bahwa senyum itu adalah menyehatkan. Mungkin ada yang lagi pegel-pegel seharian duduk, kerja, kepalanya pusing, banyak meeting sana-sini, atau merasa cemas karena deadline yang lagi menunggu Anda, ya, coba luangkan waktu sejenak untuk tersenyum. Menurut berbagai studi ilmiah, dengan tersenyum, otak kita melepaskan hormon-hormon bahagia. Nah, hormon-hormon ini yang nantinya akan mengubah senyawa kimia di otak kita, sehingga koneksi antar saraf-saraf terhubung dengan cepat. Ya, orang-orang yang tersenyum lebih kreatif, banyak akal, dan dijauhkan dari stres. Wow, ternyata tersenyum itu banyak penelitiannya ya. Nah, salah seorang peneliti menemukan bahwa orang yang menonton film komedi sebelum tes memori itu dapat mengingat 2 kali lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak. Pada wawancara McKinsey kepada Naomi Bagdonas, ya, seorang pengajar Stanford Graduate School of Business, ya, disebutkan juga leaders yang memiliki sense of humor 27% lebih mampu memotivasi anggota timnya dan lebih dikenang dibandingkan yang tidak. Dan karyawannya itu 15% lebih engaged serta 2 kali lipat lebih kreatif dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan. Menarik ya. Bahkan berdasarkan penelitian dari institusi sebesar Wharton, Massachusetts Institute of Technology, ya, dan London Business School menyebutkan ternyata senyuman memberi dampak yang positif terhadap bisnis perusahaan. Sayangnya, menurut Eric, ya, seorang MBA dari Stanford University, ya, menyebutkan bahwa orang ketika sudah dewasa, jumlah senyumannya jauh lebih sedikit dibandingkan saat bayi. Saat bayi, orang dapat tersenyum 400 kali dalam sehari. Sedangkan orang dewasa di atas 35 tahun hanya 15 kali sehari. Wow, jumlah yang sangat jauh berbeda ya. Padahal kita sudah mengetahui manfaat tersenyum. Kalau saya sih selalu berusaha untuk selalu tersenyum. Sekarang, apabila kita bawa dalam konteks pekerjaan, sejauh manakah seorang leader lebih boleh melemparkan jokes, melemparkan candaan, ya, khususnya saat bekerja? Apakah betul dengan tersenyum hingga tertawa, martabat Anda sebagai seorang leader bisa turun? Kira-kira bagaimana menurut Anda? Ya. Nah, sebuah penelitian terbaru dengan judul The Mixed Blessing of Leader, Sense of Humor, ya, yang diterbitkan oleh The Academy of Management Journal, ya, meneliti dampak dari seorang leader yang menggunakan humor di tempat kerja. Dari hasil penelitiannya disebutkan ternyata ada dampak negatif dan positif saat seorang leader biasa menggunakan humor atau terbiasa bercanda saat bekerja. Dampak positifnya apa? Sama seperti yang telah saya bicarakan sebelumnya. Karyawan menjadi lebih engaged di tempat kerja dan menghilangkan stres. Apalagi di tengah disrupsi yang tiada henti, dengan tuntutan yang semakin membuat sesak dada kadang. Nah, tugas Anda sebagai seorang leader juga berperan sebagai komedian dalam tim Anda. Namun seperti pisau yang bermata dua ya, humor juga bisa memiliki dampak negatif apabila bentuknya
salah dan digunakan tidak pada tempatnya. Pada penelitian yang sama, dilaporkan ada juga tim yang justru mengalami peningkatan perilaku menyimpang ya, atau melanggar norma, baik itu interpersonal maupun organisasi. Wow, humor seperti apa ya yang bisa membawa dampak negatif? Leader yang menggunakan humor dalam bentuk yang agresif, ya, seperti sarkasme, sindiran, atau ejekan, itu ternyata menghasilkan dampak yang negatif terhadap anggota timnya. Termasuk juga body shaming, ya, atau mungkin menghina umur, ya, yang negatif, pokoknya celotehan-celotehan yang negatif, labeling, ya, seperti si carmuk, si narsis, si kembrot, dan lainnya, itu bisa berdampak negatif. Nah, coba ingat-ingat lagi. Apakah Anda pernah mengatakan salah satunya? Lalu, humor yang seperti apa yang dapat memberi manfaat positif terhadap tim maupun organisasi? Humor atau candaan yang justru menjadikan diri seorang leader sendiri sebagai objek candaannya memiliki dampak yang positif terhadap kualitas hubungan interpersonal dalam tim. Jadi, objek candaannya ya diri Anda sendiri sebagai seorang leader. Loh, nanti kalau bikin tim nggak respect gimana Pak Jamil? Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda, ya, kepada Anda seorang leader, ya, kaidah-kaidah agar Anda dapat memanfaatkan humor guna memperkuat koneksi dengan tim dan tidak menjatuhkan harga diri Anda sebagai seorang pemimpin. Pertama, gunakan humor sebagai energizer. Salah satu contohnya yang paling dekat dengan saya adalah ice breaking, ya, setiap memulai sesi pelatihan. Bukan tanpa tujuan nih, pelatihan kok ice breaking kayak anak TK gitu ya. Ternyata selain berfungsi untuk mencairkan suasana, ice breaking juga bertujuan untuk dapat membuat orang-orang enjoy, menebar senyum, hingga memiliki suasana hati yang bergembira. Dengan ice breaking, otak peserta lebih siap menerima dan mengingat materi pelatihan. Nah, dalam pekerjaan, Anda juga dapat melemparkan guyonan saat Anda melihat mereka terlihat lesu atau sedang tidak bersemangat. Biasanya saat mendekati malam liburan, proyek yang panjang dan intens, atau meeting yang tiada henti dalam waktu lama, buatlah candaan atau guyonan yang menyegarkan sebagai ice breaking. Yang kedua, buat candaan yang membangun. Jangan pernah menjadikan orang lain sebagai candaan terhadap hal yang negatif. Jadikan candaan yang Anda lontarkan justru membuat orang lain menjadi lebih baik lagi. Apabila Anda tidak sengaja telah mengucapkan hal yang negatif, maka koreksi dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Supaya nggak berantem gitu, adu dada gitu. Guyonannya keliru lagi makan siang gitu. Dan yang ketiga, gunakan humor untuk membalut situasi yang kurang mengenakan. Seperti saat anggota tim Anda ada yang membuat kesalahan kecil, atau sebelum Anda ingin menyampaikan kritik, ya Anda pakai humor gitu. Jadikan humor sebagai icebreaker, ya, sehingga tidak menyakiti hatinya. Sebaliknya, memberikan semangat untuk orang tersebut agar dapat lebih baik lagi di kesempatan selanjutnya. Yang keempat, happy people make things happen. Jadikan humor itu sebagai budaya dalam tim, ya, bahkan perusahaan Anda. Apabila setiap orang diberi kesempatan untuk melemparkan candaan dan membuat yang lainnya itu merasa happy, bukan tidak mungkin suasana kerja pun akan terasa lebih fun. Saya lihat banyak anak-anak milenial, ya, bahkan Gen Z mampu melakukan ini. Sesederhana dengan bertiktokan bersama-sama. Setelah itu tim Anda akan merasa lebih energik, ya. Jadi kadang-kadang di kantor perlu buat TikTok bareng-bareng, ya. Saya pernah punya kenalan seorang direktur sebuah BUMN, ya. Salah satu menghidupkan Gen milenial membuat TikTok bareng-bareng. Sadarilah kapan waktu yang Anda dapat melontarkan candaan dan kapan tidak. Tidak setiap saat Anda membuat orang lain tersenyum. Ada situasi memang Anda dan tim dituntut untuk serius. Lalu gimana Pak? Kalau saya merasa bukan orang yang pandai melucu, Pak. Tenang. Saya tidak meminta Anda untuk menjadi seorang komedian yang melucu.
Jika Anda tidak terlahir menjadi orang yang sempurna, ya, orang yang bisa membuat guyonan, ya, harusnya masih ada celah untuk Anda melemparkan candaan. Anda bisa mengangkat dari cerita kesalahan yang pernah Anda lakukan atau situasi yang memang dirasa aneh terjadi. Jadi jangan panik. Anda tetap dapat membuat orang-orang lain tertawa, ya, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman yang Anda hadapi. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memiliki selera humor dalam bekerja. Siap? Terima kasih. Salam sukses mulia untuk Anda.